Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan konfigurasi extended access list dengan kasus yang kedua. Pertama-tama kita konfigurasi pada router yang pertama, enable conft hostname-nya dirubah jadi R1. Kemudian masuk ke interface fast ethernet 0/0 atau yang terhubung dengan router 2. Masukkan IP address 10.10.10.1.255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada router yang kedua. Enable conft hostname-nya dirubah menjadi R2. Interface fast ethernet 0/0 atau yang terhubung ke router 1. IP address 10.10.10.255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Kemudian kita akan konfigurasi trunk dan konfigurasi VLAN. Yang pertama, interface fast ethernet 0/0 no shutdown atau yang terhubung ke switch pertama. Dan juga untuk router 2, interface yang terhubung ke switch 2-nya no shutdown agar aktif. Setelah itu kita konfigurasi pada router yang pertama terlebih dahulu. Enable conft interface fast ethernet 0/1 atau yang terhubung ke router 1 dengan switch port mode trunk. Setelah itu membuat VLAN 10 dengan interface-nya masing-masing. Switch port mode access, switch access VLAN 10. Dan juga ulangi perintah tersebut untuk VLAN 20 dan juga VLAN 30. Setelah itu kita akan konfigurasi pada router pertama. Masuk ke interface yang terhubung ke switch pertama. Di sini interface fast ethernet 0/1 titik nomor VLAN-nya. Kemudian encapsulation.1key nomor VLAN-nya. Masukkan IP gateway VLAN 10 192.168.10.1.255.255.255.0 dan juga masuk ke interface VLAN 20. Encapsulation.1key 20. Kemudian masukkan IP gateway 192.168.20.1.255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Setelah itu masuk ke interface VLAN 30. Encapsulation.1key 30. Masukkan IP gateway 192.168.30.1.255.255.255.0. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada setiap VLAN-nya. IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian masukkan network IP VLAN 10 192.168.10.0.255.255.255.0.
dan juga masukkan default router 192.168.10.1. IP DHCP pool VLAN 20, networknya 192.168.20.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.20.1. IP DHCP pool VLAN 30, networknya 192.168.30.0, 255.255.255.0. Default routernya 192.168.30.1. Excite. Oke, setelah itu kita cek pada setiap isinya apakah mendapatkan IP dari router atau tidak. Jika berhasil, maka networknya sama dengan IP yang kita setting pada router. Selanjutnya kita juga akan konfigurasi pada router 2, masuk ke interface Fast Ethernet 0/1 atau yang terhubung dengan switch 2. IPA 192.168.1.1, 255.255.255. Masuk ke router 1, kita akan konfigurasi SPF. Router SPF 1, networknya 10.10.10.0, wildcardnya 000.255, area 0. Kemudian masukkan network untuk VLAN 10, VLAN 20, dan juga VLAN 30. Kita juga akan konfigurasi router OSPF di router 2. Router OSPF 2, masukkan network 10.10.10.0, wildcardnya 000.255, area 0. Masukkan juga network untuk IP server. Setelah itu kita menambahkan IP pada setiap servernya dengan network yang sama pada router yang kita setting tadi. Kita coba tes ping. Oke, successful dari setiap VLAN-nya menuju server, successful. Sekarang kita akan masuk konfigurasi untuk studi kasusnya. Yang pertama, studi kasus nomor 1. Konfigurasinya IP access list extended dengan nama ACL. Kemudian permit TCP 192.168.10.0, 0000.255 dengan host 192.168.1.2. Kemudian permit TCP 192.168.10.0, wildcardnya 000.255, hostnya 192.168.1.2 dengan key port HTTPS atau port 443. Kasusnya VLAN 10 diizinkan untuk mengakses HTTPS ke server 1. Oke, selanjutnya kita akan studi kasus untuk nomor 2 ini tidak usah dikonfigurasi
karena sudah termasuk konfigurasi pada kasus yang pertama tadi. Selanjutnya kita konfigurasi untuk studi kasus nomor 3, deny IP any dengan hostnya. Oke, studi kasus yang ketiga, semua akses dari semua VLAN ke server 1 di blok. Jadi untuk IP hostnya itu 192.168.1.2 atau IP server 1. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi studi kasus nomor 4, semua VLAN harus bisa mengakses server 2 dan juga server 3 dengan perintah permit IP any. Kemudian do show access list. Nah, di sini kita sudah terlihat konfigurasi extended yang sudah kita konfigurasikan pada router 2. Setelah itu kita akan uji coba. Kasus yang pertama, VLAN 10 itu harus bisa mengakses HTTPS. Konfigurasi selanjutnya, interface fast Ethernet 0/0 atau yang terhubung ke router 1, IP access group ACL in. Selanjutnya kita akan uji coba untuk kasus yang pertama. Kita tuliskan IP server 1 https .2/2 kali 192.168.1.2. Di sini sudah terlihat welcome to server 1, yang berarti kasus yang nomor 1 berhasil. Kemudian untuk kasus nomor 2, akses semua HTTPS dari VLAN itu di blok. Jadi untuk VLAN 20 dan juga VLAN 30 itu tidak bisa mengakses HTTPS untuk server 1. Yang bisa mengakses HTTPS server 1 hanya VLAN 10. Setelah itu kita akan uji coba untuk kasus yang ketiga, semua akses dari semua VLAN ke server 1 di blok. Kita coba ping dari VLAN 10 ke server 1 itu hasilnya DHU atau tidak terhubung. Kita coba pada VLAN 20, mencoba ping ke server 1, hasilnya TTL atau time to live berhasil. Mohon maaf, hasilnya DHU. Setelah itu kita coba juga pada VLAN 30
ping ke server 1, hasilnya tetap DHU, yang artinya kasus nomor 3 ini berhasil terkonfigurasi. Selanjutnya kasus nomor 4, semua VLAN bisa mengakses server 2 dan server 3. Kita coba pada VLAN 10, server mengeping ke server 2, hasilnya time to live atau berhasil. Coba ping ke server 3, hasilnya juga berhasil. Selanjutnya kita ping dari VLAN 30 ke server 2 dan juga server 3. Server 2 hasilnya TTL atau berhasil. Kita coba untuk ke server 3. Hasilnya juga TTL berhasil. Setelah itu uji coba dari VLAN 30 ke server 2 dan server 3. Untuk server 2 hasilnya TTL berhasil, dan juga yang terakhir server 3 hasilnya TTL juga. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.